Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 69, 70, 71, 72, 73. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu walazina hadu. Teman-teman di absen-absen ya, sambil absen-absen, sambil tap-tap layar. Laqad kafarul ladzina qalu. Ini, sungguh kafir orang-orang yang telah berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Isa putra Maryam. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman Kristen selama ini. Mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Sama kayak Tasya ini. Kan kopi. Ini yang heran saya sama teman-teman Kristen ini. Kok berani mengatakan manusia itu Tuhan? Gak takut kali kalian. Iman kalian itu kalian landaskan berdasarkan apa yang tidak tertulis. Sebentar Fandi, itu Pak Rotrum kenapa terguncang? Karena beliau baca yang bahasa Inggrisnya, di situ tulisannya Yesus. Iya, ya ini kan itu nyambung ini. Iya. Oh gitu. Iya, Kan itu kan sama. gitu. Iya. Kalau orang-orang akademisi itu Bang Rostrum itu di luar negeri itu semua mengatakan Nabi Isa dengan Yesus itu sama, sosok yang sama. Hanya Kristen-Kristen Konoha yang mau ngeles, ya kan? Yang mau ngeles. Karena memang ilmunya rata-rata di bawah rata-rata ilmunya teman-teman Kristen Konoha ini yang ada di Indonesia. Makanya mereka mencoba untuk ngeles bahwa tidak sama Nabi Isa dengan Jesus. Padahal orang-orang yang melakukan penelitian, profesor, sarjana Alkitab, profesor Alkitab itu semua mempelajari bahwa Nabi Isa dengan Yesus itu satu oknum yang sama. Ini cuma satu kata, nggak mau dianggap kalah, itu yang pertama. Nggak mau dianggap kalah. Kalah. Karena diskusi atau debat bagi mereka adalah suatu menang dan kalah. Tapi kalau kami orang Islam bukan, makna inti kami di sini adalah memberitahukan kebenaran Islam, dan itu dibatasi dengan surah Ali Imran ayat 19. Inna dinna indallahil Islam. Yaitu, tapi pembatasannya ada di surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fidin. Jadi tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Itu tidak boleh dipaksa. Itu dinding pembatas buat kami para jihad dakwah diskusi lintas agama. Kami dibatasi dengan itu. Kami tidak boleh memaksakan orang memeluk agama Islam. Biarkan memang benar-benar hidayah dari Allah itu mutlak. Sehingga tidak ada lagi nanggung atau dalam keraguan-raguan. Karena hidayah itu kalau sudah tertuju kepada makhluk, maka itu akan bulat menjadi khafah. Begitu Pak Rizrum. Bro, kalau yang mengguncang sebenarnya begini. Ini terutama buat orang Katolik ya. Itu di surah Al-Maidah tadi, ayat yang ke-116. Setiap mu'alaf dari Katolik itu membaca itu nangis. Mempelajari pembelajaran itu pasti meneteskan air mata. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminta pertanggungjawaban kepada Nabi Isa alaihissalam. Mempertanyakan, padahal ditanya loh. Jadi ada suatu masa nanti Nabi Isa alaihissalam dimintain pertanggungjawaban sama Allah, ditanya, Ya Isa ibnu Maryam, apakah kamu yang mengajarkan kepada umatmu untuk menuhankan kamu dan ibumu? Nah, itu itu luar biasa. Kami kalau membaca itu orang-orang mu'alaf ini terutama Di mana itu? Bung Dito. An-Nisa 156 157 kalau nggak salah ya. Bukan, kan? itu di surah Al-Maidah ayat 116. Bang, mau tanya. Betul, 116 sudah ketemu kebaca. Ini maksudnya surah kelima, juz ke-7 ini saya nggak paham. Maksudnya apa ya? Jangan dibaca juz. Juz itu metode untuk pemahaman mau surah atau juz. Juz itu ada 30 juz. Kalau surah totalnya 114 surah. Jadi mau pakai yang mana? Nah, ini kan atas itu yang di ini atasnya 116 itu di tempat saya itu ada surah kelima juz ke-7. Saya nggak paham ini maksudnya Ya, gimana jadi bacanya itu. gini, kalau mau menggunakan metode sistem memahaminya itu surah,
Makanya adalah surahnya surah kelima. Surah kelima itu surah Al-Maidah. Kalau juznya, juz yang ketujuh. Begitu. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Jadi pengenalan aja. Kalau orang yang biasanya pakai juz itu yang penghafal atau hafiz. Nah, para hafiz-hafizah itu menggunakan metode juz. Juz 1, saya sudah hafal juz 1. Saya sudah hafal 5 juz. Misalnya begitu. Itu metode untuk hafiz-hafizah. Tapi kalau yang surah, kita memahami bahwa Al-Quran itu kan terdiri dari surah-surah itu. Dan ayat-ayat per ayat. Sebenarnya gini Bang Rostrum. Soalnya, iya. Ya, itu sebenarnya ada syarat itu Bang Rostrum kalau mau baca Al-Quran. Ada syaratnya. Pertama, bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Itu satu. Kedua, jangan ketawa Bang Rostrum. Kedua, mana ciptaan, mana pencipta. Bedakan dulu tuh, baru baca. Jangan Al-Quran ikro dulu, ikro. Ya gitu, sambil bercanda lah. Iya. Sambil bercanda. Buka mute-nya, Bang Rostrum, gak usah di-mute, gak usah di-mute. Bukanya mute-nya. Ya, coba Ketawa enggak kedengaran. Ketawa saya, ketawanya terlalu ini ya nanti ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak. Saya khawatir tentang surah sama juz itu nanti dipelintir sama teman-teman Kristen ini ada perbedaan apa. Makanya saya apa surah ya? Apa juz ya Nggak ada. gitu. Nggak Saya sampai, takutnya ilmunya belum ikut-ikut sampai. mereka ikut-ikut. Gitu. Ilmunya belum sampai Pak Rostrum. Ibarat anak baby yang baru lahir, tiba-tiba emaknya besoknya hari ini lahir, besoknya disuruh cari uang. Kau pergi cari uang, Nak. Bangun kau baby, pergi cari uang, kerja. Itu ibarat kayak gitu. Jadi nggak akan logis Bang Rostrum. Ilmunya belum sampai. Belum sampai. Ya, Hanya boleh, kalau boleh dibacain dulu Fandi sama Bro Restroom 116 surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah itu bahasa Indonesianya adalah hidangan. Hidangan dari langit itu. Silakan, boleh dibaca terjemahannya aja nggak apa-apa. Siapa nih? Saya maksudnya. Iya, Pak Restroom yang bacain. Waduh, ini saya ini pelan-pelan nanti login ini saya bagaimana teman-teman saya ini di bawah ini. Aduh. Nggak apa-apa dibaca aja supaya teman-teman di bawah juga apa namanya Ini ya, 116 ya. ya. Dan di dalam kurung itu ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Itu Bang 16 ya. Betul ya? Bagaimana kalau bahasa Inggrisnya saya yang baca? Iya, silahkan. Pak Restroom, Bro Restroom nggak pernah dibaca yang bahasa Inggrisnya. Jangan, karena ini sudah jelas. Iya. Allahu Akbar. Jadi kalau Al-Quran yang versi di luar Indonesia itu pakai bahasa Inggris teman-teman terjemahannya untuk memahaminya. Nah disitulah memang orang-orang di luar Indonesia itu lebih mudah ya karena tidak ada perbedaan. gantian. Bang, Kang Dito, open lagi Kang Dito, gantian. Apa? Oke. Ya, saya mau ngudut gantian, temani Bang Rostrum. Iya, aku ngudut. Ini lagi ngudutin aku. Ya Sambil udahlah, gantian lah dari tadi tuh. Gantian, saya lagi. masih setengah. Enggak ada. Buang aja, buang. Ngapain lama-lama? Emang kamu mau beli? Itu sambil nunduk ini kan bisa Bang Mati. Sambil nunduk ini loh, nunduk Nggak boleh. Ya geser aja nunduk pala. nggak kelihatan kamera. Geser aja palamu. Teman-teman di tap-tap juga ya, tap-tap layar ya. Absennya tuh masih 303. Di absen teman-teman ya. Tuh absennya ya. Tuh. Bentar, yang bahasa Inggrisnya Tapi teman-teman muslim
teman-teman muslim di bawah ini keterlaluan juga loh. Saya disuruh baca bahasa Arabnya loh. Ini kan keterlaluan teman-teman di bawah ini. Jangan gitulah. Jangan gitu, weh. Jangan gitu, weh. Jangan gitu, weh. Silakan. Bentar. Translationnya. Nih, ntar aku pakai yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Surah Al-Maidah ayat 116. Al-Maidah ini bahasa Inggrisnya 116 jauh banget ya. (116) Sabar teman-teman, sabar. Langsung saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. And beware the day when Allah will say, "Oh Jesus, Son of Mary." Ini aku open cam ini. Enggak, kenapa Bang Rostrum garu-garu alis disebut Jesus? Iya, karena saya menghindari pakai gak mau baca bahasa Inggrisnya. Ya kan? Ini nih. Oh Jesus, Son of Mary, did you say to the people, take me and my mother? Ngamuk. Ada yang ngamuk. Ah, itu aja loh. Jadi aku nggak bisa karena lagi di luar sambil ngerokok. Oke, aku bacain lagi. Oh Jesus, Son of Mary, did you say to the people, take me and my mother as the taste beside Allah? He will say, exalted are you? It was not for me to say that to which I have no right. If I had said it, you would have known it. You know what is within myself, and I do not know what is within yourself. Indeed, it is you who is knower of the unseen. Allahu Akbar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau yang maha mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Allahu Akbar. Aku setiap baca ini melihat kondisi bahwa Nabi Isa alaihissalam menjawab kepada Allah seperti itu. Bagaimana orang yang saat ini selalu dihujat, dinistakan, dikatakan mati, terkutuk. Di dalam Al-Quran justru beliau ini mempertanggungjawabkan. Tidak ya Allah. Ini bagaimana orang-orang Kristen semacam memang yang sudah dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghisawa wa lahum adabun adim. Adab itu nyata.
Jadi para mu'alaf, ya saudara-saudara saya yang menemukan hidayah, kalau kita memang mencintai Nabiullah Isa alaihissalam, dalam bahasa Inggrisnya Jesus son of Mary, dia bukan orang yang terkutuk, dia bukan orang yang dilempari, ditampar, bukan. Dia diselamatkan oleh Allah. Dan Al-Quran membenarkan bahwa memang orang-orang manusia yang sekian banyak, katanya seluruh dunia ini kalau digabungkan Katolik, Protestan, Unitarian dan yang lain, memang mayoritas di dunia ini. Tapi itu nanti akan menjadi beban bagi Nabiullah Isa saya, Yesus saya, kan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini tolong kita renungkan. Diskusi semacam ini sebenarnya kami tidak pernah mengatakan Yesus begini, Yesus begitu, tidak. Tapi kalau sudah dua Kristus yang muncul, Allahu Akbar, ini sudah sangat krusial. Kalau dua Kristus yang muncul, yang asli mana kita sudah ketahui, yang palsu dialah yang dikutuk di kayu salib, dijadikan Tuhan oleh orang Romawi, kemudian dijadikan suatu agama namanya Kristen. Tidakkah itu disadari? Tidakkah kalian berakal bahwa memang Romawi yang yang membuat salib, membuat yang katanya Kristus ternyata Kristus palsu? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini meninggikan, mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam, sehingga yang disalib bisa jadi juga Kristus yang lain. Begitu. Allahu Akbar. Jadi kalau tentang keagamaan, bukan saya mendramatisir, karena bicara agama, bicara tentang nasib pribadi masing-masing. Free will yang bekerja. Apakah kita termasuk golongan orang yang berakal atau golongan orang yang mengakal-ngakali? Sesuatu yang tidak ada dibuat menjadi ada. Maka kalau memang membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya banyak pertanyaan. Saya tidak menyerang, tetapi coba itu direnungkan. Berapa kali Anda membaca Kejadian sampai Wahyu? Kemudian apa yang Anda dapatkan? Tolong jujur kepada saya. Silakan naik diskusikan dengan kita di sini. Tidak ada penyerangan, tetapi kita sama-sama mencerahkan. Bukan berarti orang Islam tidak ada pernah mengatakan kitab suci Anda itu kitab suci palsu. Bukan. Ada kebenaran, tetapi tidak semuanya. Karena Bible, buku itu sendiri yang Anda katakan kitab suci, itu memang tulisan tangan manusia. Lukas sudah menjawab, aku melakukan penyelidikan dan aku membukukannya. Jelas itu tulisan Lukas dan pengakuan Lukas. Maka saya mengajak, ya seperti Bro Rusrum dan yang lain, berangkatlah untuk mempelajari Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran adalah kitab suci kami orang Islam. Ya kalau untuk mempelajari minimal ada gurunya, pada saat bertanya enak, ada kesempatan. Itu dari saya itu dulu, Bro Rusrum ya. Oke, kebetulan disentuh, kita bacain aja teman-teman, biar teman-teman yang Muslim maupun Kristen ini yang dibawa bisa teredukasi. Pendahuluan. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki, kata Lukas, segala peristiwa itu dengan seksama dan dalam tempo yang proklamasi. Segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahuinya, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada sungguh benar. Itu kayak ortodoks ya Bang Rostrum ya.